Berbicara tentang sejarah, Aceh memiliki sejarah yang luar biasa di mata dunia. Salah satunya kapal perang mahkota alam. Pada masa Kesultanan Iskandar Muda, orang Portugis sering menyebutnya dengan Espanto del Mundo, yang berarti teror dunia. Dalam Hikayat Malim Dagang, sebagian berpendapat sama dengan Hikayat Mengkuta Alam adalah sebuah hikayat yang berisi catatan perjalanan Sultan Iskandar Muda merebut kembali ke Malaka dari Portugis. Hikayat Malim Dagang ini ditulis oleh Tunku Syek Pantai Gelema untuk membangkitkan semangat orang Aceh dalam berperang melawan Belanda. Sejak 5 April 1607, Sultan Iskandar Muda resmi memangku posisi sebagai Sultan menggantikan saudaranya Sultan Ali yang meninggal sehari sebelumnya. Keterlibatan dalam Kesultanan Aceh bukan pertama kali. Pada tahun 1606, ia sudah terlibat langsung dalam perang menyerang Portugis di Selat Malaka. Karenanya kemudian ia terkenal perkasa alam dengan kapal laut terkenalnya. Pengalamannya di Laut Aceh dan Semenanjung Melayu telah menjadi pelajaran penting dalam menangkal berbagai serangan asing yang terjadi selama beliau menjabat sebagai Sultan Kerajaan Aceh. Tunku Syek Pantai Gelema menulis tentang beberapa kapal perang yang dimiliki Kerajaan Aceh di bawah pimpinan Sultan Iskandar Muda. Kapal-kapal yang digunakan untuk tujuan pelayaran, perdagangan, perang, diplomasi, dan keperluan investasi. Dari beberapa kapal laut yang dimiliki Kerajaan Aceh, yang paling sering digunakan oleh Sultan Iskandar Muda ialah kapal perang yang bernama dengan Cakradonya. Kapal Cakradonya ini memiliki catatan khusus dalam memori para prajurit Angkatan Laut Portugis. Menurut sejarawan Spanyol Manuel Faria y Sousa 1590 sampai dengan 1649 dalam bukunya Asia Portugensa yang diterbitkan di Lisboa 1666 sampai dengan 1675. Menulis setiap kali melihat kapal ini, para prajurit Angkatan Laut Portugis berteriak Espanto del Mundo, teror dunia. Manuel Faria y Sousa juga mendeskripsikan kehebatan kapal perang milik Kerajaan Aceh ini. Menurutnya, kapal ini memiliki panjang hingga 200 jengkal, kira-kira 100 meter, mempunyai 3 tiang dan dilengkapi 100 meriam di sisi kanan dan kiri. Faria y Sousa pun menggambarkan rasa takjubnya. Tidak sia-sia, kapal ini diberi nama teror dunia. Betapa hebatnya, betapa kuatnya, betapa indahnya, betapa kayanya, meskipun mata lelah karena sering terheran melihat benda-benda indah. Catatan Manuel Faria y Sousa tentang kapal Cakradonya ini ditulis kembali oleh sejarawan Perancis Denis Lombard dalam buku berjudul Kerajaan Aceh yang diterbitkan oleh Kepustakaan Populer Gramedia tahun 1986. Kembali ke Hikayat Malim Dagang, kapal Cakradonya ini membawa 3 lonceng besar hadiah dari dinasti Ming sekitar 1469 kepada Kerajaan Pasai pada tahun keempat zaman Sheng Hoa. Salah satu dari 3 lonceng ini kini dipajang di komplek museum di Banda Aceh. Memang hubungan Pasai dengan beberapa kerajaan di luar negeri bawah angin cukup baik termasuk Eropa, Turki, dan Arab. Selain kapal Cakradonya dengan kapasitas 800 orang dan dilengkapi beragam ukuran meriam, terdapat beberapa kapal lainnya yang digunakan untuk mengawal kapal induk seperti Cakra Alam, Rajilul Ashikin, Nurul Ishiki, Carilawan, dan Naga Kentara. Kapal-kapal tersebut masih digunakan setelah Sultan Iskandar Muda mangkat tanggal 27 Desember 1636 di Kutaraja, sekarang Banda Aceh, terutama untuk menjaga kedaulatan Kerajaan Aceh dan Islam Melayu. Hikayat Mengkuta Alam tidak mendeskripsikan detail bentuk kapal, namun kehebatan dalam menangani Portugis cukup menakjubkan besar dan hebatnya kapal tersebut.